Nah, ketika pasukan gabungan ini nyampe di Selarong, maka terjadilah perang besar di antara dua kubu, yaitu kubu pasukan Pangeran Diponegoro dengan pasukan gabungan ini. Dar pokoknya. Teman-teman yang biasa sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di MJ Channel, channelnya Mas Joko. Mau bahas apa kali ini Mas Joko? Oke, kita akan membahas kembali tentang mengenai Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Diponegoro. Kelanjutannya dari part-part sebelumnya. Kalau misalnya pengen tahu lebih jelasnya, tonton dulu di part-part sebelumnya. Oke ya. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah peperangan dalam Perang Jawa, sebuah kejadian peperangan yang dinamakan, ya kita sebut aja dengan Pertempuran Selarong. Selarong yang kita tahu pada umumnya itu merupakan sebuah tempat yang berbentuk gua gitu kan, yang dinamakan dengan Gua Selarong. Nah, gua Selarong ini ya yang kita tahu umumnya ialah tempat di mana Pangeran Diponegoro itu bersembunyi dari kolonial Belanda, dari kejaran kolonial Belanda, dan merupakan markas awal dari Pangeran Diponegoro untuk melakukan perjuangan melawan kolonial Belanda kali itu, dan juga tempat di mana Pangeran Diponegoro katanya suka semedi atau suka bertafakur di sana. Nah, sebenarnya Selarong itu bukan hanya sebuah gua gitu, tetapi Selarong itu merupakan sebuah tempat, sebuah kawasan. Jadi kayak sebuah kecamatan lah gitu. Pangeran Diponegoro ya sedari dulu juga, sedari beliau ini masih remaja itu sering mendatangi Selarong gitu. Nah, Pangeran Diponegoro datang ke Selarong itu untuk belajar agama ke kiai-kiai setempat, untuk bertafakur, untuk bersemedi, untuk menjalankan agama. Jadi seolah-olah Selarong itu kayak tempatnya Pangeran Diponegoro meningkatkan spiritualitasnya seperti itu. Dan Pangeran Diponegoro itu melakukan kegiatan tafakur itu di sebuah gua gitu kan. Gua itu sebenarnya pada nyatanya bukanlah gua alam, tetapi gua yang dibangun oleh para abdi dari Pangeran Diponegoro itu sendiri gitu. Makanya kan udah kelihatan Gua Selarong itu bentuknya tuh kotak gitu. Kalau yang udah pernah ke sana pasti tahu gitu kan. Bentuknya kan kotak gitu kan. Terus ada spot di dalamnya tuh, katanya ada spot buat tidur, ada spot buat semedi, buat tafakur, buat ibadah, terus ada spot buat masak gitu kan, ada spot buat istirahat, buat ya intinya ya kayak rumah aja ya. Sekarang mana ada gitu kan, gua alam bentuknya seperti itu, bentukannya kayak gitu ya, nggak mungkin itu buatan manusia sebenarnya. Nah ya, nah Pangeran Diponegoro juga ya sering menghabiskan waktu ke Selarong. Bahkan kalau misalnya bulan puasa datang, bulan suci Ramadan itu datang, Pangeran Diponegoro itu bisa menghabiskan 1 bulan di sana gitu kan, khusus pokoknya untuk ibadah. Katanya juga setiap Jumat atau setiap hari Kamis, ya pokoknya antara Jumat dan Kamis lah, pokoknya Pangeran Diponegoro itu khusus mendatangi Selarong ya untuk tafakur, untuk ibadah ke sana. Nah ya, Pangeran Diponegoro itu tidak diam di guanya, enggak. Pangeran Diponegoro itu tinggal di rumahnya, di rumah pesanggerahannya, di rumah peristirahatannya yang berada di Selarong gitu. Nah, rumah pesanggerahannya tersebut, rumah peristirahatannya tersebut lah gitu ya, villa lah kalau sekarang gitu ya. Si rumah tersebut itu tuh berada di sebuah dusun, itu namanya tuh Kembang Putihan. Ya, ya katanya rumah tersebut bersebelahan dengan masjid ya, masjid dusun Kembang Putihan. Dan sekarang juga masih ada sebuah dusun, sebuah perkampungan yang namanya Kembang Putihan di Kabupaten Bantul gitu. Kan Pangeran Diponegoro kan meninggalkan Tegarrejo kan maghrib kan, malamnya tuh terjadi lagi pertempuran. Pokoknya sudah pertempuran beres, besok paginya, siangnya terjadi pertempuran lagi, terjadi pertempuran lagi. Wah, pokoknya ya karena terjadi kejar-kejaran di antara kedua kubu tersebut gitu ya. Akhirnya terjadi lagi ya sampai 2 kali pertempuran seperti itu. Dan ketika pertempurannya udah beres, Pangeran Diponegoro akhirnya beristirahat di sebuah daerah yang namanya Kalibayem. Nah, di Kalibayem ini Pangeran Diponegoro ya istirahat dulu, sholat maghrib dulu gitu kan, udah sore gitu kan, sholat maghrib dulu. Nah, lalu malam ya Pangeran Diponegoro melanjutkan kembali perjalanan ke Selarong. Nah, ternyata kan udah malam gitu ya, kondisi gelap, salah ambil jalan.
salah ambil jalan, intinya nyasar malah ke daerah yang namanya Kalisoko, bukan ke Selarong gitu. Ketika nyasar seperti itu, akhirnya rombongan Pangeran Diponegoro dijemput oleh Demang gitu. Demang itu ya kayak kepala desa gitu kan, ya kepala desanya Kalisoko setempat kayak gitu, langsung menjemput Pangeran Diponegoro dan mengarahkan kalau jalan yang menuju Selarong. No, ke sini nih Pangeran, maaf nih Pangeran salah gitu kan, sekalian rombongan semuanya salah, ini yang jalan. Akhirnya bimbing menuju Selarong. Akhirnya baru besok paginya Pangeran Diponegoro, total 2 hari setelah Pangeran Diponegoro meninggalkan Tegarejo, baru sampai ke Selarong. Setelah penyergapan yang gagal di Tegarejo, nah akhirnya kolonial Belanda ini menghimpun sebuah pasukan gabungan yang terdiri dari Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Tapi kok kenapa ya? Ya sampai ke 4 institusi pemerintahan yang ada di Jawa ini ya sampai menyerang Pangeran Diponegoro, ya karena apalagi kalau misalnya bukan karena intervensi yang begitu kuat dari kolonial itu sendiri gitu ya. Mungkin ini salah satu tekniknya kolonial Belanda waktu itu untuk menguasai atau menjajah Nusantara, yaitu ya adu domba gitu, divided et impera gitu. Makanya sesama pribumi itu diadukan ya. Makanya ini juga kan ada sedikit yang MJ agak tertarik gitu ya untuk membahas nanti mungkin di video berikutnya gitu ya, mengenai terpecahnya antara Yogyakarta dan Surakarta. Dan juga nanti di Yogyakarta itu ada sebuah legiun mandiri. Jadi legiun mandiri itu yang dipimpin oleh bangsawan tertentu. Bangsawan ini atau legiun mandiri ini tidak terpengaruh oleh sang sultan dari segi ekonomi maupun politik, tetapi legiun ini mengakui bahwa sultan itu sebagai pemimpinnya gitu. Namanya Pakualaman. Kalau di Surakarta itu ada yang sejenis dengan legiun ini, dengan Pakualaman ini, namanya Mangkunegara. Nah, nanti di next video kita bahas mengenai itu ya. Panjang pokoknya, seru. Lanjut. Kembali ke pasukan gabungan yang menuju Selarong untuk menggempur Pangeran Diponegoro. Nah, ketika pasukan gabungan ini nyampe di Selarong, maka terjadilah perang besar di antara dua kubu, yaitu kubu pasukan Pangeran Diponegoro dengan pasukan gabungan ini. Dar pokoknya. Terjadi perang besar pokoknya dari suku kubu Pangeran Diponegoro itu pasukannya dipimpin oleh bangsawan-bangsawan yang memihak Pangeran Diponegoro lah, udah pasti ya. Ada Pangeran Suryangalogo, adiknya Pangeran Diponegoro, ada Raden Notowiryo, anaknya Pangeran Diponegoro, terus ada Raden Noto Prawiro, ada Raden Notodirjo, Raden Joyokusumo, pokoknya semuanya berperang gitu. Dan pasukan Pangeran Diponegoro itu berhasil memukul pasukan kolonial Belanda kali itu. Wah, pokoknya pasukan Belanda tidak bisa menghadapi dari pasukan Pangeran Diponegoro. Bahkan bupati-bupati dari Yogyakarta yang waktu itu memihak di pihaknya kolonial Belanda kali itu berhasil dibuat menyerah gitu oleh pasukannya Pangeran Diponegoro. Kalau ada yang misalnya ada yang nggak menyerah gitu, dikasih hukumannya tuh ditelanjangin gitu ya, ditelanjangin cuman pakai cawat doang gitu, terus langsung dilepas gitu kan. Serem gitu kan, ada orang-orang di tengah peperangan gitu juga pakai baju cuman pakai cawat doang gitu. Nah, Pangeran Diponegoro juga pasukannya itu berhasil mendapat rampasan perang yang begitu banyak gitu. Ada meriam, kuda-kuda, pedang, senapan, tombak, pokoknya dan lain-lain gitu. Dan kepala pasukannya kolonial Belanda kala itu ya, dengkulnya tuh terluka gitu, terkena tembakan sama kena jeratan bandil gitu. Bandil itu kayak apa ya? Jadi bandil itu kayak sejenis senjata yang bentuknya tuh dua bola dihubungkan dengan menggunakan kawat atau misalnya rantai gitu kan, diputar-putar, dilempar ke kaki gitu kan, bisa ngejerat kaki, mau kuda mau orang jatuh gitu loh. Pokoknya bentuknya seperti itu. Enggak, bukan itu ya, bukan itu itu, tetapi sejenis itu. Nah, yang kayak itu maksudnya. Nah, pokoknya bandil itu ya katanya sih ditakuti oleh pasukan Eropa kali itu, karena kalau pasukan Jawa, pasukan pribumi itu udah pegang bandil gitu ya, jangankan orang, kuda juga bisa jatuh, kebo bisa jatuh ya. Pokoknya putar-putar, empar, seret, ceplok gitu, jatuh gitu langsung kan. Wah, pokoknya ya zaman dulu ya nggak yang ada hal-hal yang menarik lah di zaman dulu gitu. Nah, ada sebuah story gitu ya, ada sebuah cerita gitu di perang di Selarong ini. Nah, kala itu ada seorang yang udah tua lah, ada seorang kakek-kakek, mbah-mbah gitu ya, orang yang udah tua, namanya itu
Kiai Muhammad Bahwi gitu. Nah, Kiai ini dulu itu salah seorang penghulu di daerah Tegalrejo yang ikut bersama Pangeran Diponegoro ke Selarong kalau itu. Kiai Bahwi ini, nah itu pengen ikut perang ceritanya. Cuman karena beliau ini kan udah tua gitu kan, udah uzur gitu kan. Itu suka dilarang sama Pangeran Diponegoro. Intinya udah kayak jangan nih Kiai Pak Kiai jangan gitu kan, udah tua gitu kan, pokoknya janganlah, jangan di ini. Tapi karena beliau ini memaksa, saya ingin ikut perang bersama Pangeran Diponegoro, kalau saya pengen ikut perang, pokoknya ini ngelawan kezoliman, kalau misalnya saya mati, saya syahid, saya masuk surga, pokoknya saya yakin, saya pokoknya nggak ada ruginya saya ikut perang bersama Pangeran Diponegoro ngelawan kezoliman para kolonial Belanda kala itu. Nah akhirnya ya bolehlah, sok silahkan ikut perang aja nggak apa-apa gitu kan, memaksa ikut perang. Setelah ikut perang ternyata di medan laga meskipun sudah tua, Kiai Muhammad Bahwi ini sangat jago, sangat lihai, sangat tangguh gitu. Jadi ya tua-tua keladi gitu, makin tua makin menjadi gitu. Tapi ya menjadinya di hal yang bagus gitu. Perang melawan kolonial Belanda gitu. Wah pokoknya meskipun tua sulit taklukan. Pokoknya perang sana kelahi sini nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Karena sudah terbukti ketangguhan beliau ini dalam peperangan, akhirnya Pangeran Diponegoro ini memberikan jabatan untuk beliau, memberikan gelar untuk beliau gitu kan. Jabatannya yaitu Alibasa gitu kan. Alibasa itu ya panglima divisi tertinggi dari sebuah pasukan gitu, dan memberikan nama tambahan dan gelar yaitu Muhammad Usman. Dan jadi Kiai Muhammad Bahwi ini akhirnya terkenal dengan nama Alibasa Muhammad Usman gitu, salah satu Alibasa, salah satu panglima Pangeran Diponegoro yang tangguh dalam berperang. Setelah pertempuran di Selarong ini ya, dan pasukannya kolonial Belanda waktu itu kalah dari pasukan Pangeran Diponegoro. Nah ya, akhirnya pemimpin tertinggi kemiliteran kolonial Belanda kali itu, Jenderal Markus de Kock, akhirnya memutuskan untuk datang ke Yogyakarta langsung dari Semarang kali itu. Tetapi ketika di jalannya juga gitu kan, Markus de Kock ini tuh terjadi bentrokan-bentrokan dengan pasukan yang ya tentu memihak Pangeran Diponegoro atau tidak suka dengan kolonial Belanda gitu kan. Setelah sepanjang jalan terjadi bentrokan, akhirnya sampai juga di Yogyakarta, Jenderal de Kock ini menulis sebuah surat. Nah, menulis sebuah surat khusus untuk Pangeran Diponegoro. Setelah ditulis, akhirnya disampaikan. Nah, yang menyampaikannya ini adalah seorang temenggung yang bernama Temenggung Suryadiningrat. Nah, Temenggung Suryadiningrat itu datang ke kubunya Pangeran Diponegoro, menyampaikan surat tersebut, tetapi tidak langsung diterima oleh Pangeran Diponegoro, tetapi diterima oleh adiknya yaitu Pangeran Surya Ngalogo. Setelah diterima, nah langsung Pangeran Surya Ngalogo menghadap Pangeran Diponegoro yang kala itu ya sedang ada di masjid waktu itu. Dan di hadapannya Pangeran Diponegoro itu ketika lagi ada di masjid, kayak ada rapat kayak gitu, ada para bangsawan, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada kiai, ada santri, ada ulama, pokoknya lagi ngumpul gitu ya, lagi ngumpul. Di situ juga ada Kiai Mojo, ada Kiai Kuaron, ada Pangeran Mangkubumi juga, pokoknya semuanya udah ngumpul. Terus Pangeran Surya Ngalogo menyampaikan surat Jenderal de Kock kepada Pangeran Diponegoro gitu kan. Dalam surat Jenderal de Kock tersebut itu intinya menanyakan apa sih yang diinginkan oleh Pangeran Diponegoro gitu kan, dan kenapa juga hingga terjadi peperangan besar gitu kan. Nah ya, dijawablah oleh pihak Pangeran Diponegoro, sebenarnya Pangeran Diponegoro itu tidak menginginkan apa-apa. Adapun Pangeran Diponegoro merasa risih, merasa marah, itu akibat terganggunya kehidupan beragama di tanah Jawa gitu. Pangeran Diponegoro selama ini itu memperjuangkan luhurnya agama di tanah Jawa, luhurnya Islam di tanah Jawa gitu kan. Karena dalam konteks ini ya, Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta ya, dan Kasunanan Surakarta waktu itu merupakan pecahan dari kerajaan Islam Mataram gitu kan, kerajaan Mataram Islam. Nah, tentu tentu juga gitu kan, norma-norma, hukum-hukum, nilai-nilai kehidupan dari kedua kerajaan ini itu tidak lepas dari nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama Islam kala itu. Nah, ya, datangnya kolonial Belanda dan membawa, dan juga intervensi-intervensinya yang mengganggu kehidupan, norma-norma kehidupan, norma-norma nilai-nilai yang sudah ada di masyarakat Jawa kala itu justru membuat Pangeran Diponegoro itu tidak suka. Nah, dibalaslah surat seperti itu. Pangeran Mangkubumi juga waktu itu menambahkan di dalam surat tersebut ya, adapun misalnya Jenderal de Kock ingin mengadakan perundingan, ingin mengadakan pertemuan, sok mangga silahkan, monggo gitu kan. Kapan, di mana,
apa yang harus kita obrolkan gitu kan. Dan tapi kalau misalnya Jenderal Dekok itu membawa pasukan, maka pihak Pangeran Diponegoro juga pasti membawa pasukan. Tapi kalau misalnya dalam pertemuan tersebut Jenderal Dekok tidak membawa pasukan, ya tentu saja Pangeran Diponegoro tidak akan membawa pasukan. Ya kita fair-fair aja gitu kan, jangan sampai nggak fair gitu kan, seperti itu. Lalu dikirimlah kembali surat tersebut melalui Tumenggung Suryadiningrat dan disampaikanlah ke Jenderal Dekok. Nah, begitulah suasana awal-awal terjadinya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ya, memang agak miris sih, karena Pangeran Diponegoro harus melawan saudara-saudaranya sendiri gitu kan. Ya, tanda kutip saudara-saudaranya gitu kan. Berarti ini ya saudara-saudaranya yang berasal dari Yogyakarta, yang berasal dari Surakarta, yang berasal dari Mangkunegaran dan Pakualaman juga gitu kan. Ya, akibat ya mungkin kala itu masih belum tingginya kesadaran nasionalisme, tingginya kesadaran akan kemerdekaan dan juga keutuhan, kebersamaan, kesatuan dari pribumi kala itu. Oke, sekian dulu video dari MJ kali ini. Berarti akhir video merupakan akhir konten teman-teman sekalian. Kalau misalnya ada yang salah-salah dari MJ, mohon maaf, karena MJ juga ini berdasarkan dengan referensi yang ada dan MJ temukan. Kalau misalnya suka, like aja. Kalau misalnya nggak suka, dislike aja. Kalau misalnya ingin terus mengetahui kelanjutan dari video-video MJ, ya di subscribe aja. Jangan lupa kalau misalnya pengen ngomong apa, pengen komentar lah ya, silahkan aja di kolom komentar, diutarakan semuanya gitu kan. MJ menerima. Kalau misalnya pengen request mah nggak, kalau misalnya pengen request monggo silahkan. Ya, akhir kata pokoknya stay tune terus di MJ channelnya Mas Joko. Nah,